Sebelum dilakukan penetapan tersangka dan penahanan, Hamim PO menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus pada pukul 10 WITA, berselang 2 jam kemudian, dokter yang dihadirkan tim penyidik sudah berada di Kejati Gorontalo dan langsung melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Hamim. Saat keluar dari ruang pemeriksaan tindak pidana khusus Kejati Gorontalo, Hamim terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah, dengan kondisi kedua tangan diborgol, dan dikawal oleh petugas Kamdal Kejati Gorontalo. Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengungkap dugaan penyelewengan dana bantuan sosial tahun anggaran 2011 dan 2012 di Kabupaten Bone Bolango. Dalam penyelidikan, ditemukan bahwa pemberian bansos melebihi batas nominal yang telah ditetapkan, serta tidak didukung dengan proposal pemohon yang diserahkan. Berdasarkan hasil laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo, kerugian keuangan negara daerah mencapai Rp1.757.000.000. Hal ini bertentangan dengan surat keputusan Bupati Bone Bolango nomor 67-Kep/BB-117-2011 dan surat keputusan nomor 7.A-Kep/BUP-BB-117-2012. PLT Bupati Bone Bolango, Hamim PO, juga turut disebutkan terlibat dalam kasus ini. Hamim PO telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B-685-P-5-FD-1-04-2024 tanggal 17 April 2024. Selain itu, Hamim PO juga ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo berdasarkan surat perintah penahanan nomor Print-189-P-5-FD.1-04-2024 tanggal 17 April 2024. Bahwa penetapan status dari saksi tersangka terhadap saudara Habib pada hari ini telah berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B strip data 685 garis miring P-5 garis miring FD.1 garis miring 04 garis miring 2024 tanggal 17 April 2024. Dan pada hari ini juga telah kami lakukan penahanan terhadap Dr. Habib Eskom MH berdasarkan penahanan nomor Print 189 tanggal 17 April 2024 selama 20 hari ke depan guna mempermudah dan memperlancar serta memperlancar penyidikan. Demikian saudara media yang kami sampaikan. Atas perhatian, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan. Sebelumnya Kejati Gorontalo menjelaskan, penyidikan kasus ini telah berlangsung sejak Januari 2020 dan melibatkan 69 saksi, serta keterangan dari berbagai ahli, termasuk ahli hukum keuangan negara, auditor dari BPKP, dan ahli hukum pidana. Selain itu, terdapat 698 dokumen sebagai barang bukti dalam kasus ini. Dua terdakwa lainnya, yaitu Slamet Wiyardi dan Yuldiawati Kadir, telah dinyatakan bersalah dalam kasus yang sama berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Adapun pasal yang disangkakan kepada Hamim PO antara lain Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Junto Pasal 18 UU tersebut, dengan ancaman pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun. Kejati Gorontalo menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum di daerah ini. Kasus ini menjadi bukti nyata dari upaya Kejati dalam mengungkap dan menindak tegas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara daerah. Tim Liputan Maleo TV.